Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudaraku semua di mana saudaraku yang kekasih. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah fakta. Kebangkitan Kristus itu bukan mitos, itu bukan hoax. Walaupun ada mengarang cerita yang mengatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah hoax. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak bangkit, tapi mayatnya hilang karena mayatnya diambil oleh murid-muridnya. Atau ada juga kelompok orang yang mengatakan bahwa sebenarnya Yesus tidak disalib. Lalu siapa yang disalib? Yang disalib itu Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Sebagai balasan hukumannya maka Yudas disalib. Tapi kalau kita perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa sebenarnya fakta yang diungkap bahwa Yudas itu ketika dia tahu Tuhan Yesus akan disalib, akan dibunuh oleh imam-imam kepala, maka Yudas ini mengembalikan uang yang sebesar 30 keping perak, satu harga yang cukup mahal sebab bisa dipakai untuk membeli tanah. Dan uang itu dia sebar di bait Allah. Dan lucunya para imam berkata, ini tidak boleh dipakai untuk kas karena ini uang darah. Nah, maka kemudian dipakailah untuk membeli tanah yang disebut dengan hakal dama, tanah untuk mengubur orang-orang asing. Jadi para imam tahu bahwa itu bukan uang halal. Tapi lucunya mereka mau menerima, dalam arti mau membeli atau menyetujui apa yang Yudas lakukan. Nah, mereka mengatakan yang disalib ini Yudas. Padahal Yudas begitu tahu Tuhan Yesus mau dijatuhi hukuman mati, Yudas pergi keluar, dia menggantung diri dan dia jatuh ke tanah, perutnya pecah. Jadi tidak mungkin orang yang sudah perutnya pecah, yang sudah mati harus disalib. Lalu kemudian muncullah kelompok lain yang mengatakan, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Jadi orang hanya melihat itu Yesus karena memang dibuatlah orang untuk diserupakan, untuk disalibnya. Orang Jawa mengatakan entek amek kurang golek. Itulah iblis yang kemudian menimbulkan praduga-praduga atau anggapan-anggapan yang ditimbulkan dalam orang-orang untuk menentang fakta kebangkitan Tuhan Yesus. Intinya mereka mengatakan kalau yang disalib itu bukan Tuhan Yesus, maka berarti Tuhan Yesus tidak mati. Kalau dia tidak mati ya tidak mungkin bangkit. Jadi itulah tuduhan-tuduhan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah hoax. Dan itu tetap ada sampai sekarang. Namun saudara kasih Tuhan, memang demikianlah adanya. Dalam arti jika Allah bekerja, maka setan akan menimbulkan atau membuat satu keraguan agar orang tidak percaya kepada berita ilahi. Setan memang tidak datang secara langsung, tapi dia memakai orang-orang yang diperbudak oleh ilah zaman untuk menentang berita ilahi, supaya orang ini jangan sampai menerima berita kebenaran yang dari Tuhan. Sebab kalau orang-orang menerima berita kebenaran yang dari Tuhan, maka mereka diselamatkan. Sebab tentu setan tidak senang kalau manusia diselamatkan dari dosa. Saudara dikasih Tuhan, setan itu tahu bahwa kebangkitan Yesus itu nyata. Itu adalah fakta. Dan fakta yang kalau boleh saya katakan menyakitkan bagi setan adalah bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah fakta kekalahan setan. Maka dia berusaha untuk menutupi, berusaha untuk menimbulkan berita hoax, berusaha untuk membuat berita palsu supaya orang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Sebab kalau orang percaya dan menerima kebangkitan Yesus, maka setan kalah. Maka setan terus berusaha untuk menghalangi, membuat berita palsu untuk menentang fakta kebangkitan tadi. Tapi yang pasti bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kebangkitannya itu membuktikan superioritas Tuhan atas maut, atas kerajaan maut,
atas iblis, atas dosa. Nah, dan melalui kebangkitannya itu orang yang percaya dibawa dalam pengharapan baru. Nah, itu fakta yang tidak ditutupi oleh setan. Maka setan membuat berita-berita melalui orang-orang yang mengatasnamakan kelompok tertentu. Mereka berkata, Yesus tidak bangkit. Kalau mayatnya nggak ada itu karena dicuri murid-muridnya. Nah, kemudian muncullah berita yang lain lagi. Oh, Yesus itu sebenarnya dia nggak disalib, karena yang disalib Yudas. Jadi kalau dia tidak disalib, yang tidak mungkin mati dan tidak mungkin bangkit. Tapi itu terbantahkan. Kenapa? Karena memang Yudas sudah mati. Maka dibuatlah berita yang semakin mengacau. Oh, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan Yesus. Kalau yang disalib bukan Yesus, berarti kan Yesus tidak bangkit. Dia tidak mati soalnya. Ya itulah, seperti kalau kita menganalisa, ya itu lucu bagaimana setan itu berusaha untuk menutupi berita kebangkitan, menutupi fakta kebangkitan, dan orang yang percaya itu seperti anak-anak saja. Tapi yang terjadi adalah bahwa Yesus mati dan dia bangkit, menunjukkan dan membuktikan superioritas Tuhan. Superioritas Tuhan Yesus atas maut, atas setan, atas kerajaan maut. Yang membuat kemudian melalui kebangkitannya kita yang percaya dibawa dalam pengharapan baru. Ada masa depan yang cerah bagi orang yang bersatu dengan Kristus. Sebab kuasa kebangkitan Kristus itu akan nyata dalam kehidupan orang yang bersatu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita membaca apa yang Rasul Paulus katakan bahwa orang yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, maka pertama-tama jelas hidupnya itu menjadi baru. Kualitas manusia batiniahnya menjadi baru, manusia rohaninya menjadi baru. Ya, kalau boleh dikatakan sama seperti bayi yang baru lahir. Itulah sebabnya disebut ciptaan baru, karena dulunya tidak ada. Yang sudah berlalu, sudah tidak ada. Yang baru itu datang. Itu seperti bayi yang baru lahir, baru datang ke dunia. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia itu baru lahir, baru masuk dalam alam, yaitu alam pembaruan, di mana di dalamnya ada harapan baru, ada kehidupan baru, dan segalanya baru. All things new, dikatakan demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersatu dengan Kristus, kuasa kebangkitan itu akan membawa kita dalam masa depan yang baru, sehingga masa depan yang baru menjadi milik kita. Rancangan yang baru, yaitu rancangan yang indah, menjadi milik kita. Nah, sebab karena memang kita ciptaan baru. Nah, semua itu dapat terjadi karena Kristus telah bangkit dari kematian. Dia sudah mengalahkan maut dan kuasa maut. Jadi iblis tidak dapat lagi mengendalikan kita, karena kita sudah menjadi milik Kristus. Kita sudah masuk dalam dunia baru, kita sudah masuk dalam kerajaan yang baru. Kalau boleh dikatakan, pekerjaan iblis itu tidak mempan bagi orang yang bersatu dengan Kristus. Nah, jadi jelas kita yang bersatu dengan Kristus ada dalam pembaharuan dan dapat menikmati hal-hal yang baru. Tapi kalau tidak bersatu dengan Kristus, maka kuasa kebangkitan itu juga tidak akan dinyatakan. Nah, kita akan melihat bagaimana orang dia mengalami kebimbangan, mengalami ketakutan, karena dia tidak bersatu dengan Kristus. Walaupun Kristus sudah bangkit, tapi dia tetap mengalami ketakutan. Kenapa? Karena dia tidak bersatu dengan Kristus. Dia tidak tinggal dalam firman-Nya. Tapi setelah dia melihat dan mengalami perjumpaan kembali dengan Kristus, dia disegarkan. Saudaraku, hari ini banyak orang mengalami lesu karena krisis, tapi percayalah, kebangkitan Kristus itu dapat memulihkan mereka. Kita akan belajar dari kisah seorang yang bernama Kleopas. Lukas 24 ayat 30 dan 31. Nah, sebaiknya nanti saudara bisa membaca keseluruhan kisah ini. Nah, saya ambil dari 2 ayat ini, Lukas 24 ayat 30 dan 31.
Saya bacakan firman Tuhan demikian. Lukas pasal 24 ayat 30 dan 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ini menceritakan tentang orang yang bernama Kleopas, dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Kleopas, disebutnya itu orang bodoh. Kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk percaya. Ya, secara khusus memang ini mengekspos tentang Kleopas yang adalah salah satu dari pengikut Tuhan. Kleopas dikatakan dia berasal dari satu kampung yang bernama Emmaus. Kleopas itu artinya adalah bapak yang terkenal. Saudara, nama lain dari Kleopas adalah Alfius. Ada satu catatan yang mengatakan bahwa Kleopas ini kemungkinan adalah bapak dari salah satu murid Tuhan Yesus. Dia adalah bapak rasul. Nah, kemungkinan itu adalah Yakobus anak Alfeus, dan inilah bapaknya si Alfeus tadi. Hari itu Kleopas kehilangan pengharapan karena dia masih berpikir bahwa Kristus masih mati. Ya. Jadi kalau boleh dikatakan pikirannya itu masih terbelenggu oleh fakta yang ia lihat. Karena dia melihat bagaimana Kristus disalib. Karena dia melihat bagaimana Kristus menderita dan akhirnya mati dikubur. Dia tidak ingat akan perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Tuhan akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kalau hati kita tidak melekat pada perkataan Kristus, tapi melekat pada apa yang kita lihat, maka kita bisa mengalami keputusasaan seperti Kleopas, bisa mengalami kebimbangan. Karena kalau kita melekat pada apa yang kita lihat, sementara apa yang kita lihat itu selalu berubah. Ingat, di dalam dunia ini ada yang kekal, yang sempurna. Semalam di waktu ronda saya ngomong-ngomong dengan seseorang dan menceritakan bagaimana beberapa orang itu mengalami kebangkrutan. Oh, ini pabriknya itu dijual, pabrik yang ini dijual. Tapi dia berkata, wah, orang-orang konglomerat itu bar entek nanti delongkas yang duwe akeh meneh gitu ya. Biasa seperti itu. Saya dikasih Tuhan. Tapi yang jelas bahwa kalau kita melihat atau melekat hati kita pada apa yang kita lihat, maka kita bisa mengalami putus asa. Kenapa? Apa yang kita lihat itu cepat sekali berubah. Nah, Kleopas itu melekatkan hatinya pada apa yang ia lihat. Yang ia lihat adalah Kristus yang menderita. Yang ia lihat adalah Kristus yang dia harapkan untuk jadi raja, tapi kemudian disalib, mati. Dan kematian itu amat sangat mengerikan. Kristus yang dulunya dia lihat mengerjakan mujizat-mujizat. Orang lumpuh dia buat berjalan, orang buta dicelikkan matanya, orang mati dibangkitkan. Kleopas adalah salah satu dari, kalau boleh katakan, hampir semua orang Yahudi yang menaruh harapan pada Tuhan Yesus untuk membebaskan dari cengkeraman penjajahan Romawi. Mereka berpikir kalau Tuhan Yesus mampu membangkitkan orang mati, nanti bikin pasukan perang, nanti perang lawan orang Romawi, kena tombak mati hidup lagi, dipanah hidup lagi ya. Orang-orang Romawi nanti kehabisan tenaga, sementara pasukannya orang Yahudi masih kuat-kuat. Nah, itu pikirannya orang-orang Yahudi pada masa itu, termasuk di dalamnya adalah Kleopas. Dan yang terjadi adalah ketika Kristus disiksa, yang melakukan penyiksaan itu serdadu Romawi. Dan dia hanya melihat bagaimana waktu itu Tuhan Yesus tidak berdaya, seperti anak domba yang keluh di hadapan orang-orang yang mengulitinya.
Sehingga apa yang dia harapkan itu tidak, dia berpikir tidak tercapai. Kenapa? Karena dia hanya melihat apa yang ia lihat. Dia tidak melekatkan hidupnya pada apa yang dikatakan Tuhan, bahwa Mesias harus menderita, mati, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Dia tidak melekatkan hidupnya pada apa yang dikatakan Tuhan, yaitu firman-Nya, tapi justru dilekatkan pada apa yang ia lihat sebagai realita yang hanyalah sementara. Maka orang yang seperti itu hidupnya akan murung, kesedihan, tidak ada sukacita, dan gilirannya akan lemah. Masa depan yang penuh harapan tidak akan dapat dicapai, tapi dia hanya akan mengalami putus asa. Tuhan menyuruh supaya nanti murid-murid menunggu di Galilea, tapi malah dia kembali ke Emmaus. Emmaus itu artinya mandi air hangat. Biasanya kalau orang mandi air hangat itu orang yang sedang tidak enak badan, orang yang lungkrah, tidak semangat, aras-arasan, sakit. Mungkin Emmaus itu ada sumber air hangatnya mungkin. Nah, sudah kasih Tuhan, kalau orang melekatkan dirinya pada apa yang ia lihat, nanti lama-lama dia akan sakit, akan lungkrah, tidak punya semangat. Itulah Kleopas. Tuhan suruh pergi ke Galilea, malah pergi ke Emmaus. Itu menggambarkan kehidupan yang tidak ada gregetnya. Apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Kita jangan menjadi Kleopas di akhir zaman yang kehilangan semangat hidup, kehilangan pengharapan. Ya jelas tidak heran kalau kemudian Tuhan mengatakan kepada Kleopas itu, "Hei kamu orang bodoh. Apakah kamu tidak mengerti apa yang dikatakan kitab suci bahwa Mesias menderita, dibunuh oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan mati, bangkit hari yang ketiga?" Kleopas yang mendasarkan hidupnya pada apa yang ia lihat, Tuhan katakan kamu bodoh. Bodoh dari bahasa anoetos, itu artinya orang yang tidak berpengertian. Anoetos itu bukan berarti orang yang tidak menempuh pendidikan formal, tapi anoetos itu adalah gambaran orang yang tidak mencerna apa yang ia terima. Anoetos menggambarkan orang yang tidak bijaksana karena dia tidak belajar untuk memahami apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar. Kleopas kalau boleh dikatakan mungkin mewakili orang-orang Kristen di akhir zaman. Belajar mengerti perkataan Tuhan, tidak siap menghadapi goncangan. Kleopas, Tuhan sudah mengatakan bahwa anak manusia akan mati oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Perkataan itu sudah diulang Tuhan berkali-kali. Saya percaya Kleopas benar, entah mungkin sekali, dua kali, atau lebih. Saya percaya itu pasti dia mendengar perkataan itu. Injil Matius mencatat sampai 4 kali Tuhan berkata, bahkan menjelang Tuhan sebelum perjamuan malam terakhir, Tuhan masih berkata bahwa sekarang anak manusia akan diserahkan pada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan mereka akan menderanya, menyiksanya, dan membunuhnya, dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Itu menjelang Tuhan masuk ke Yerusalem. Tapi gitu pun yang jaraknya mungkin belum ada 1 minggu, Kleopas sudah lupa. Sudah dikasih Tuhan, itulah dengan anoetos, bodoh, yaitu tidak belajar memahami dan mengerti perkataan Tuhan, sehingga ketika terjadi goncangan tidak siap. Kalau kita ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus, mari kita terus pegang setiap perkataan Tuhan. Mari kita belajar menjadi bijak dengan mempelajari firman Tuhan, supaya kalau terjadi goncangan kita tidak goyah. Ketika Kleopas dan sebagian besar, bahkan termasuk rasul-rasul, mereka punya harapan bahwa Mesias yaitu Tuhan Yesus akan tampil sebagai pemenang,
Tapi mereka melihat fakta yang terbalik. Tuhan Yesus disiksa, dipukul, didera, diludahi, ditinju dan sebagainya, dan kemudian disalib tanpa daya. Dan mereka kemudian tergoncang. Dan memang Tuhan mengatakan bahwa gembala akan ditangkap dan domba-domba akan terguncang dan lari meninggalkan gembala. Itu terjadi ketika Tuhan Yesus disalib. Hampir semua murid lari meninggalkan Tuhan. Petrus sampai menyangkal. Kenapa? Ketakutan yang dia alami. Ketika ditanya oleh seseorang, bukankah kamu dari salah satu golongan dari orang itu? Petrus berkata, aku tidak mengenal apa yang kamu katakan itu. Sampai yang ketiga, dari logatmu jelas kamu ini adalah salah satu dari orang itu. Dan Petrus berkata sambil mengutuki diri, aku tidak mengenal dia. Itu terjadi ketika dia di hadapan Tuhan Yesus, dan Petrus sadar ia sudah mengingkari, ia sudah menyangkal. Jadi seperti yang Tuhan sudah katakan bahwa gembala akan ditangkap dan domba-domba akan tergoncang. Kenapa? Karena mereka tidak memegang perkataan Tuhan. 4 kali lebih mungkin Tuhan sudah berkata bahwa anak manusia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka akan membunuhnya, tapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Itu mereka lupa. Dan ketika terjadi bahwa Tuhan Yesus disalib mati, mereka hanya berhenti di situ. Mereka tergoncang. Mungkin hanya Yohanes saja yang tetap bersama dalam penyalipan, sehingga di kayu salib Tuhan berkata, anak, inilah ibumu. Dan kepada Maria Tuhan berkata, ibu, inilah anakmu. Dan menurut catatan Clemens dari Alexandria, sejak saat itu Yohanes menerima Maria, memelihara sebagaimana ibunya sendiri sampai Maria meninggal. Jadi boleh dikatakan murid-murid yang lain sudah lari, tergoncang, termasuk Kleopas. Hanya Yohanes yang tetap berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Jangan sampai kita menjadi Kleopas di akhir zaman yang tidak menyimpan firman Tuhan, sehingga ketika goncangan itu terjadi maka dia tergoncang. Tuhan merancang kita menjadi kerajaan yang tak tergoncangkan. Mari kita belajar agar tidak bodoh. Ketika terjadi goncangan, kita tidak takut tapi kita siap. Dengan cara kita menyimpan setiap perkataan Tuhan. Krisis sudah menggoncang banyak orang, termasuk juga pelayanan. Satu kali saya melihat video tayangan firman Tuhan di YouTube yang disampaikan oleh Ibu Debbie Bashir. Beliau satu kali diundang di salah satu persekutuan di perusahaan. Nah, dan kemudian dia berkata, ini Jakarta coronanya tinggi Tuhan. Terus Tuhan tuh berkata begini, kamu perhatikan orang-orang kerja di sana, mereka tidak takut. Mereka berani menghadapi tantangan. Banyak di antara mereka yang tidak mengenal aku, tapi mereka berani. Kamu yang punya Tuhan, yang sanggup menolong. Di mana imanmu? Akhirnya dia melayani. Dia terima pelayan di satu perusahaan. Nah, begitu sampai di perusahaan itu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, koordinator dari persekutuan di perusahaan itu kemudian bilang gini, Bu, terima kasih Ibu mau datang. Ibu tahu enggak, kami sudah mengundang banyak pendeta, tidak ada yang berani Bu datang karena takut corona. Hanya Ibu saja yang berani datang gitu. Dalam hati saya berpikir, ternyata corona mengguncang pelayanan banyak hamba Tuhan atau gereja. Kesana takut, wah ini corona. Kesana takut ya. Walaupun memang saudara yang kasih Tuhan mesti ada resiko. Wah ini harus keluar kota, wah jangan dulu gitu. Saudara yang kasih Tuhan,
Kalau kita ingin menjadi kerajaan yang tak tergoncangkan, maka kita harus siap mengalami goncangan. Karena tidak mungkin Tuhan akan membentuk kita menjadi kerajaan yang tak tergoncangkan tapi kemudian tidak digoncang. Pelayanan kita dan semuanya itu Tuhan akan goncang untuk membuktikan bahwa kita adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Nah, bagaimana ketika Tuhan izinkan goncangan itu terjadi? Mari kita belajar jangan seperti Kleopas. Ketika goncangan terjadi, dia harapannya sirna. Karena dia hanya melihat apa yang ia lihat, bukan apa yang ia dengar dari Tuhan. Tuhan berkata bahwa Mesias harus menderita, disiksa oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka akan membunuhnya. Tapi pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Itu tidak dipegang. Ketika Tuhan menggenapi bahwa Mesias menderita dan kemudian dibunuh, mereka orang-orang percaya tadi termasuk Kleopas terguncang. Kenapa? Karena tidak memegang perkataan Tuhan, tapi yang ada di hatinya yang dipegang hanyalah apa yang ia lihat. Krisis sudah mengguncang, termasuk juga pelayanan. Tapi mari kita percaya, kita bangkit. Karena apa? Kuasa kebangkitan Kristus akan membuat kita bangkit. Kita akan maju dan terus maju meraih visi kita. Kemudian yang kedua yang dapat kita pelajari dari sini, aku yang dikasih Tuhan, kehadiran Tuhan. Ketika Kleopas sedang murung-murungnya dalam perjalanan, kemudian Tuhan hadir. Tapi lucunya Kleopas ini tidak dapat melihat, tidak mengerti bahwa yang berjalan bersama dengan dia itu adalah Tuhan. Bisa kita bayangkan, kalau mungkin ya, paling tidak 3 tahun Kleopas bersama dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, mungkin termasuk dalam peristiwa-peristiwa yang ajaib, Tuhan membuat mujizat. Saya percaya 3 tahun, 3 tahun itu mesti hafal dengan wajahnya. Orang kita biasanya ketemu dengan orang yang sudah tidak bertemu lama itu pun juga kita masih ketok isi itu gitu ya. Kita paling tidak itu masih ingat pernah ketemu di mana, tapi namanya siapa, tapi kita tahu saya pernah bertemu dengan dia dulu. Nah ini 3 tahun baru mungkin istilahnya 3 hari tidak bertemu. Selama 3 tahun mungkin Kleopas bersama dengan Tuhan sampai hari Jumat Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus dicambui dan disalib. Dan kemudian hari Jumat malam, kalau orang Yahudi hari Jumat jam 3 sore itu sudah masuk hari Sabtu, hari Sabat. Sehingga kalau jam 4 itu sudah hari persiapan, itu orang tidak boleh memegang mayat. Nah, Tuhan Yesus meninggal pada jam 3. Kita bisa bayangkan jam 5 itu harus sudah masuk kubur. Sementara Tuhan Yesus itu dihitung sebagai tahanan atau berkata politik karena disalib oleh serdadu Romawi. Sehingga harus ada yang berani meminta mayat itu kepada Pilatus. Nah, orang Yahudi, para imam tidak berani dan mereka tidak peduli. Tapi satu hal yang punya koneksi yang dapat masuk kepada Pilatus itu adalah Yusuf Arimatia, dan dia meminta mayat Tuhan Yesus. Mungkin kalau kita perkirakan kira-kira setengah jam Yusuf Arimatia ini menemui Pilatus dan mengurus meminta izin untuk mengambil mayat. Jadi kira-kira setengah 4 mayat itu baru diturunkan dari kayu salib. Hanya punya waktu kira-kira 1,5 jam. Nah, kemudian masih berpikir kain kapannya bagaimana, terus kuburnya di mana. Jadi mereka ini amat sangat cepat karena hanya punya waktu kira-kira 1,5 jam untuk mengubur Tuhan Yesus. Maka untuk merempah-rempah ya tidak sempat. Tapi memang Tuhan sudah berkata ketika masih hidup, ketika Maria memenyai dan memenyai Tuhan Yesus dengan minyak narwastu, Tuhan berkata, biarkanlah apa yang dilakukan untuk mengingat penguburanku. Karena Tuhan dah ngerti
pada waktu nanti dia dikuburkan tidak mungkin untuk dirempah-rempahi, diminyai. Kenapa? Waktunya tidak cukup, dalam waktu yang amat singkat itu. Dia meminta izin dari Pontius Pilatus untuk menurunkan mayat. Ya, bisa kita bayangkan setengah jam mungkin bertemu dengan Pontius Pilatus, dan kemudian kira-kira setengah jam untuk menurunkan mayat Tuhan Yesus. Hanya tinggal waktu sedikit untuk masuk ke dalam kubur, dan mereka masih berpikir kain kafannya bagaimana, kuburnya siapa. Dalam waktu yang amat sangat mendesak itulah kemudian diputuskan Yusuf Arimatia, dikuburku saja yang masih baru. Nah, perkiraannya mungkin seperti itu. Nah, jadi Kleopas tidak melihat Tuhan Yesus itu kira-kira hanya pada hari Sabtu dan hari Minggu. Tapi hari Minggu sudah bangkit dan berita itu sudah didengar. Sudah bisa bayangkan 3 tahun bersama-sama dan tidak bertemu hanya kira-kira 1 atau 2 hari. Esok lupa, kan aneh ya. Tuhan Yesus datang bersama-sama dengan Kleopas berjalan. Ketika mereka sedang berduka, Tuhan hadir. Tapi kok ya lucunya, kok tidak tahu. Wong boleh dikata cukup lama bersama-sama. Nah, tapi Alkitab mengatakan ada sesuatu yang menghalangi. Kenapa? Karena Kleopas tidak menyimpan perkataan Tuhan, sehingga dia tidak dapat melihat Tuhan. Orang yang tidak menyimpan perkataan Tuhan yang nggak mungkin dapat melihat kemuliaan Tuhan. Nah, disinilah kita melihat bagaimana Kleopas dalam kedukaan Tuhan itu hadir. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang tidak pernah terlambat, Tuhan yang tepat waktu, Tuhan yang mengerti ketika seseorang mengalami kesepian, ditinggal. Dalam kedukaan, Tuhan itu tidak meninggalkan, tapi Tuhan segera datang dan bersama-sama. Ketika kita menghadapi keadaan yang sulit seperti ini, percayalah ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada banyak orang ketika menghadapi keadaan seperti Kleopas, mungkin dia dalam kesendiriannya, mungkin ditinggalkan, kesepian, dan kemudian mengambil tindakan yang merugikan diri sendiri. Ada yang kemudian bunuh diri, ada yang lari pada minuman keras, obat-obat terlarang dan sebagainya. Tapi percayalah sudah dikasih Tuhan, Tuhan itu mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Dalam kedukaannya yang terjadi, Kleopas didatangi Tuhan dan Tuhan datang bersama-sama dengan dia. Ketika saudara mengalami yang namanya berduka, kecewa, sedih, kesendirian, percayalah ada Kristus yang ada bersama-sama dengan saudara. Dia ada bersama-sama dengan kita untuk menguatkan kita kembali. Percayalah bahwa Kristus datang dengan kuasa kebangkitannya untuk memulihkan keadaan kita. Sama seperti Kleopas yang Tuhan datang dan kemudian Tuhan mengucapkan kata-kata berkat. Percayalah ketika Tuhan datang, Tuhan juga akan mengucapkan kata-kata berkat bagi kita. Mungkin hari ini kita mengalami keadaan seperti Kleopas, berduka, sedih, atau mungkin kita ditinggalkan orang yang kita kasihi, atau mungkin kita kecewa, atau mungkin apa yang kita harapkan tidak terjadi, kedukaan. Percayalah, Yesus ada bersama-sama dengan saudara, datang untuk mengucapkan kata-kata berkat yang menguatkan kita. Ketika Tuhan mengucapkan kata-kata berkat, maka Kleopas sadar dan dia mengerti. Kleopas kuat kembali. Percayalah ketika Kristus datang dan mengucapkan kata-kata berkat, maka saudara pun akan diberkati. Kata berkat di sini itu tidak ditulis dengan kata makarios, satu kata yang umum. Nah, seringkali kita mendengar firman para penyampai firman Tuhan mengatakan bahwa diberkatilah, itu makarios, itu berbahagialah, makarios. Tapi kata-kata berkat di sini, mengucap kata berkat di sini bukan kata berkat, bukan makarios, tapi eleogeo. Itu berbeda dengan makarios. Eleogeo adalah perkataan ilahi yang membuat kelimpahan, bahagia, dan turun adanya perkenan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, percayalah bahwa kehadiran Kristus dalam hidup kita akan membuat kita mengalami kebahagiaan. Bahkan akan ada perkenan Tuhan bagi kita sehingga kita mengalami berkat-Nya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara hari ini mengalami keadaan mungkin tertolak, ditolak, sedih, ditinggalkan, percayalah
Kristus ada bersama-sama dengan saudara. Kristus hadir tepat waktu untuk menolong saudara. Dia tidak pernah menunda. Dia tahu waktu yang tepat untuk datang bersama-sama dengan saudara. Dan percayalah bahwa Kristus sanggup menolong saudara. Karena dia sudah mati, dia bangkit, dia mengalahkan segala kelemahan, maut, segala pekerjaan maut, kuasa maut dikalahkan. Dan Kristus datang untuk memberikan masa depan yang indah bagi saudara, asal kita mau bersatu dengan dia. Percayalah bahwa Tuhan tak pernah terlambat dalam menolong kita, orang-orang yang mau berseru padanya. Ketika kita memanggil dia, maka dia akan segera bertindak, datang untuk menolong kita. Sama seperti Kristus bangkit dari kematian, maka Kristus pun akan membangkitkan kita, membangkitkan pekerjaan kita, membangkitkan usaha kita, membangkitkan semangat kita. Maka jangan takut walaupun akhir zaman ini penuh dengan tantangan, penuh dengan halangan, masa krisis. Percayalah, Kristus sudah bangkit dan dia ada bersama-sama dengan kita untuk mengucapkan kata-kata berkat. Kalau Tuhan mengucapkan satu perkataan, maka perkataan itu akan terjadi. Dan ketika dia mengucapkan kata-kata berkat, yaitu elogio bagi kita, maka percayalah, maka akan turun kepada kita yang namanya kebahagiaan. Akan turun pada kita yang namanya perkenan Tuhan, dan kelimpahannya dinyatakan dalam diri kita, dalam pekerjaan kita, dalam keseluruhan hidup kita. Percayalah, di dalam Kristus akan selalu ada harapan yang baru, masa depan yang baru. Kenapa? Karena dia sudah membayar semua itu di kayu salib. Dia sudah menang, sehingga harapan yang baru dapat kita alami. Maka saudara kasih Tuhan, mari kita belajar. Jangan seperti Kleopas yang melekatkan hatinya pada apa yang ia lihat. Tapi mari kita lekatkan hati kita pada apa yang Tuhan katakan. Dan perkataan Kristus adalah perkataan berkat. Maka ketika kita lekatkan hati kita pada perkataannya, percayalah, perkenanannya itu akan turun dalam hidup saudara. Dan saudara akan mengalami kuasa yang membangkitkan semangat saudara, membangkitkan hidup saudara, membangkitkan usaha saudara, pekerjaan saudara, dan banyak hal. Nah, puji Tuhan bila Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.